Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ama. Bu Ama akan membersamai kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Songo? Siapakah mereka? Simak video Bu Ama agar kalian tahu jawabannya. Anak-anakku sekalian, perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dakwah Wali Songo, yang mana dakwahnya dilakukan dengan cara-cara damai melalui akulturasi kebudayaan. Arti Wali Songo adalah wali yang 9, artinya jumlah wali ada 9 orang. Pengertian wali Allah menurut Al-Quran adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping menjalankan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, menjauhi perkara yang makruh dan perkara yang diharamkan Allah. Ada yang tahu siapa saja Wali Songo itu? Ya, yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau berdakwah di daerah Gresik. Selain mengajarkan agama di padepokannya, beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya Raden Rahmat. Beliau berdakwah di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo atau 5M. Apa yang dimaksud dengan Molimo? Molimo adalah tidak mau melakukan 5 hal, yaitu yang pertama, main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, dan madon atau berzina. Selanjutnya kita belajar tentang Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Maghdun Ibrahim. Beliau berdakwah di daerah Ampel. Dalam berdakwah, beliau memasukkan alat musik bonang dan seperangkat alat gamelan lainnya. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Beliau juga pengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Derajat bin Raden Rahmat. Beliau berdakwah di daerah Lamongan. Kisah keteladanannya adalah menekankan keteladanan dalam hal perilaku, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan ajaran agama. Karya beliau adalah tembang Mocopat Pangkur. Anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai Sunan Kudus. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus. Beliau memiliki peran dalam Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara.
Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalan beliau yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah di daerah Lombok, Bima, dan Indonesia Timur. Beliau berdakwah dengan seni tembang Islami untuk dolanan anak-anak seperti jamuran, citungan, dan delian. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Syahid. Beliau berdakwah di Demak, Jawa Tengah. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Dalam berdakwah, beliau juga menggunakan kesenian dan budaya. Di antaranya menggunakan wayang kulit dan tembang, suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau berdakwah di Kudus, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dengan kesenian dan budaya, yaitu dengan menghasilkan karya tembang sinom dan kinanti. Terakhir, kita belajar mengenai Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwahnya dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Ya, anak-anak, itu tadi pelajaran kita mengenai keteladanan Wali Songo. Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.